Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, pelaksana salat Aid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan. Hari ini adalah hari besar dan agung yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini bukan buatan manusia, bukan juga merupakan pemberian atau diciptakan oleh negara, tapi merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam siklus 1 tahun. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun kita umat Islam mencari nafkah, maka hari ini kita kembali berjumpa, bersalaman, memeluk cium dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi tidak semuanya ada bersama dengan kita. Ada orang tua yang telah kehilangan anaknya. Sang anak telah meninggalkannya sejak kecil. Terbayang bagaimana malaikat kecil itu meregang nyawa saat kembali ke pangkuan Sang Ilahi. Ada juga anak yang telah kehilangan ayah dan bundanya. Andai mereka sekarang ada bersama kita, sepulang dari salat Id ini, kita ambil tangannya, kita akan peluk tubuhnya. Dia yang dulu mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, melahirkan kita, meregangkan nyawa. Oh ibundaku, ini hari yang agung. Ini hari adalah hari yang paling mulia. Maafkan salah kami, anak-anakmu ini. Berikan kami doa-doa yang terbaik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah, ibadah puasa sudah selesai kita tunaikan. Banyak pesan-pesan moral atau pelajaran-pelajaran dari ibadah puasa yang kita tunaikan kemarin. Ada pelajaran yang bersifat spiritual, ada yang bersifat emosional maupun sosial yang menjadi bekal bagi kita untuk melakukan perjalanan pada 11 bulan berikutnya. Salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan ibadah puasa kemarin adalah munculnya sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya dalam hidup ini kita manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Kita manusia ini adalah makhluk yang sangat rapuh. Betapa tidak, hanya tidak makan dan tidak minum dalam durasi waktu yang hanya
jam saja tubuh atau fisik kita ini lemahnya. Dan kita bayangkan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut seluruh nikmat yang ada pada diri kita, dan saat itu kemudian kita merasakan bahwa segala kekuatan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kesadaran bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, maka jamaah paling tidak akan memunculkan dua kesadaran berikutnya. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa sebagai makhluk yang sangat lemah, maka kita senantiasa membutuhkan sandaran atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kalau tidak makan dan tidak minum saja dalam durasi waktu tertentu membuat fisik kita ini sangat lemahnya, maka bagaimana kalau kita kemudian membayangkan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita ini kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki dan tangan kita dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mata kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga kita ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jantung kita sudah mulai tidak berfungsi, ketika ginjal kita sudah mulai terganggu, maka apa yang bisa kita lakukan? Karena itu, sebagai makhluk yang lemah, kita senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan dengan menyampaikan untayan-untayan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a bukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan tulang punggungnya ibadah. Dr. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa doa itu adalah merupakan sebuah ekspresi atau ungkapan pengakuan akan kelemahan diri kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Dr. Alexis Carrel, seorang penerima hadiah Nobel, yang menyebutkan bahwa jikalau doa itu telah disingkirkan dalam kehidupan manusia, maka sesungguhnya manusia telah membuat kontrak untuk mendatangkan bencana dalam hidup dan kehidupannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Idul Fitri yang kita rayakan hari ini sesungguhnya mengingatkan kembali kepada kita akan fitrah kita sebagai makhluk yang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala atau homo religius. Jamaah, Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa fitrah kita manusia adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang kita melupakannya, kadang kita menafikannya, tapi ingat, dalam kondisi-kondisi kritis dalam hidup dan kehidupan ini, maka pasti fitrah kita yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita itu akan muncul. Jamaah, siapa yang kita sebut namanya pada saat pesawat yang kita tumpangi itu mengalami turbulensi, pesawat itu akan jatuh, siapa yang kita sebutkan namanya pada saat itu? Apakah kepala negara kita? Tidak. Apakah kepala daerah kita? Tidak. Apakah bos kita di kantor? Juga tidak. Apakah istri atau suami kita? Tidak. Tapi pada saat itu yang kita ucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya Allah, pada saat itu yang kita sebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, fitrah kita Idul Fitri ini mengingatkan kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang homo religius, yang hadir kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, seingkar-ingkarnya manusia tidak mungkin dia melupakan fitrahnya sebagai makhluk yang percaya kepada Allah Tuhannya.
Inilah yang terjadi pada diri Cassius Clay, seorang petinju legendaris yang setelah masuk Islam dia ganti namanya menjadi Muhammad Ali. Ini juga yang terjadi pada Cat Stevens yang setelah masuk Islam, seorang penyanyi rock dari Inggris yang setelah masuk Islam dia ganti namanya menjadi Yusuf Al-Islam. Ini juga yang terjadi pada Leo Putweis yang setelah masuk Islam kemudian dia ganti namanya menjadi Muhammad As'ad. Jamaah, bahkan Fir'aun adalah orang yang paling kurang ngajar di atas dunia. Itu Fir'aun, bukan saja dia berkata kepada rakyatnya, saya adalah raja di raja, bahkan sampai pada tingkat kekurang ajaran Fir'aun ketika dia memproklamirkan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi apa yang terjadi kemudian pada saat dia mau tenggelam di Laut Merah, barulah dia berkata, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi seingkar-ingkarnya kita, tidak mungkin kita melupakan fitrah kita sebagai makhluk yang percaya kepada Allah. Idul Fitri yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita kembali kepada fitrah kita sebagai makhluk yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai makhluk yang lemah, pertama kita kemudian minta pertolongan kepada Allah. Maka sebagai makhluk yang lemah, hal yang kedua adalah kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Karena itu di dalam hidup ini sebagai makhluk sosial kita harus menjalin interaksi atau kerjasama antara satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang menjadi Superman, yang dia bisa melakukan hal apapun. Kalau ada orang dalam hidup ini dia sombong, dia angkuh, dia merasakan bahwa dia tidak membutuhkan orang lain, maka tunggu saja pada saat dia meninggal, suruh saja jasadnya itu pergi ke kuburan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membutuhkan kerjasama dalam hubungan interaksi sosial. Jangankan kita berbicara tentang hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar seperti membangun kompleks ini, seperti membangun negara. Untuk berbicara hal-hal yang kecil saja kita membutuhkan orang lain. Jamaah, senyum saja hal yang paling remeh-temeh kita membutuhkan orang lain. Karena kalau ada orang yang senyum sendiri, tidak ada orang lain, maka insya Allah orang atau tetangga kita bilang kita sudah gila. Jamaah, jangankan senyum, bahkan kita melambaikan tangan saja kita membutuhkan orang lain. Kalau tidak percaya ibu dan bapak sekalian, besok lakukan eksperimen. Pagi jam 7 keluar dari rumah, tidak ada orang, lambaikan tangan sendiri. Insya Allah tetangga bilang kita sudah gila. Hal-hal yang kecil seperti itu saja kita membutuhkan orang lain. Apalagi kalau kita berbicara membangun negeri atau membangun negara. Ingat jemaah, Rasulullah, peristiwa hijrah yang sangat monumental yang merupakan kunci sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membangun kerjasama. Rasulullah bekerja sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah bekerja sama dengan Abdullah bin Abu Bakar, dengan Asma binti Abu Bakar, dengan Amir bin Fuhairah. Dan ingat jamaah sekalian, penunjuk jalan atau guide ketika melakukan hijrah itu adalah seorang non-muslim yang bernama Abdullah bin Uraidid. Ini pesan apa jamaah sekalian? Pesannya adalah bahwa kerjasama itu bukan hanya secara individu, bukan hanya secara kesukuan, bukan hanya secara golongan, tetapi juga secara agama. Kita melakukan menjalin hubungan kerjasama untuk kemaslahatan. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang kedua atau yang terakhir adalah bahwa ibadah puasa yang kita lakukan jamaah sekalian, yang kedua adalah muncul kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak-gerik kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ingat, ibadah puasa adalah ibadah yang paling lama durasi waktu kita untuk berjumpa dengan Allah. Kalau ibadah salat kita berinteraksi atau berjumpa dengan Allah hanya hitungan menit. Kalau ibadah umrah kita berjumpa atau bertemu dengan Allah hanya bilangan hari. Tapi kalau pelaksanaan ibadah puasa 1 bulan lamanya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Artinya bahwa ketika kita merasakan Allah senantiasa mengawasi kita, maka akan menimbulkan akhlakul karimah. Ketika kita sendiri, maka yang kedua adalah Allah. Ketika kita berdua, maka yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertiga, maka yang keempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, ada semacam kamera ilahiyah yang senantiasa memantau gerak-gerik kita dalam hidup dan kehidupan kita. Kamera yang ada di depan kita ini, ibu dan bapa sekalian, adalah kamera dunia yang dia hanya mendeteksi daripada setiap peristiwa yang sangat terbatas. Tapi kalau kamera ilahiyah itu dia mendeteksi apapun. Bahkan Profesor Dr. Buya Hamka menyebutkan semut hitam yang beriringan di malam hari yang gelap pun itu diketahui oleh Allah. Bahkan daun-daun yang gugur di hutan belantara pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aidin dan aidat yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, sebelum kita berdoa kepada Allah, saya ingin memberikan pesan yang sangat kuat sebelum meninggalkan tempat ini, jamaah sekalian. Dengarkan baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi pada pagi hari ini, sekaligus menjadi renungan penutup daripada khutbah ini. Pada pagi hari Idul Fitri ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan para malaikatnya ke setiap negeri. Mereka turun ke bumi dan berdiri sejak dari sudut-sudut jalan yang sempit sampai mulut-mulut jalan raya. Mereka menyambut kedatangan kaum muslimin dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Hei umat Muhammad, keluarlah, temuilah Tuhan yang Maha Pemurah. Ia akan memberi kamu rizki yang luas dan ampunan atas dosa-dosamu yang besar. Karena itu, sampaikan apapun permohonan kamu, baik untuk duniamu maupun untuk akhiratmu. Sekalipun kalian sembunyikan permohonan itu dalam lubuk hati yang paling dalam, yang Maha Kasih akan mengetahuinya, termasuk rintihan permohonan kamu pada malam-malam kamu yang sunyi, termasuk jeritan hatimu yang diungkapkan dalam derayan air matamu. Allah akan mengijabah dan mengampuni dosa-dosamu kecuali 4 orang. Yang pertama adalah peminum minuman khamar. Yang kedua, pendurhaka terhadap orang tua. Yang ketiga, pemutus tali silaturahim. Dan yang keempat adalah penyebar kebencian dan permusuhan. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, saudara-saudara yang masih punya orang tua, usai salat Id ini, curahkan hujan anugerah Tuhan kepada saudara dengan menemui orang tua saudara. Rebahkan kepalamu di atas pangkuan mereka. Akui bahwa kamu telah melelahkan mereka. Kamu telah menghilangkan tidur mereka. Kamu telah menyakiti mereka dengan perkataan dan perbuatanmu. Akui bahwa karena kamu sibuk mengejar duniamu, kamu tidak sempat mengunjungi mereka. Saudara-saudara yang sudah kehilangan pasangan hidupnya, yang sudah kehilangan kerabat dan tetangganya, dan orang-orang terkasihnya. Akui bahwa selama hidup mereka, kita tidak sempat membahagiakan mereka. Kita tidak sempat berkhidmat yang baik kepada mereka, apalagi membalas beratnya penanggungan ayah atau pedihnya derita ibu. Bersedekahlah atas nama mereka. Ucapkan dengan keheningan hatimu, Allahumma adhil ala ahlil kuburis surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada para penghuni kubur. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Saudara-saudaraku, jika kita pernah menerima kebaikan orang-orang yang lewat mereka Allah mengalirkan nikmatnya kepada kita, lalu kita tidak membalas kebaikan itu dengan
kebaikan. Ingatlah, mereka yang berbuat baik kepada kita tidak terhitung jumlahnya para jamaah sekalian. Di situ ada orang tua yang membesarkan kita, guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, kawan-kawan yang menolong kita, istri atau suami yang berkhidmat kepada kita, pegawai yang melaksanakan perintah-perintah kita, atau orang-orang kecil yang tidak langsung membesarkan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkanlah nama-nama mereka dalam untayan doa-doa kita. Jika mereka sudah meninggal dunia, hadiahkan amal saleh kita kepada mereka, lalu bertaubatlah kepada Allah, mohon ampun atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya Allah, untuk setiap derita yang menimpa mereka karena kami, untuk setiap hal yang tidak enak yang mengenai mereka karena kami, untuk setiap hak yang kami abaikan, jadikanlah itu semua sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga cita-cita luhur kita untuk membangun lingkungan Pondok Karya ini menjadi lingkungan yang aman, damai, maju dan sejahtera, baldatun tayyibatun warabbun ghafur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Al-Husna, terkhusus kepada Ketua DKM yang telah memperakasai kehadiran saya untuk menyampaikan khutbah ini. Marilah kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min syarril qabri. Allahumma ya asir kullu asir, yassir alaina kullu asir, fataisirul asir alaika yasir, hajatina ilaika kasir, wa anta alima biha wa basir. Ya Allah, ya Rabbana, pada pagi hari yang mulia ini, yang fitri ini, ya Allah, kami datang bersimpuh di tempat ini, ya Allah, untuk meminta maghfirah dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami baru selesai melaksanakan ibadah puasa, ya Allah. Terima setiap ibadah-ibadah yang sudah kami lakukan, ya Allah, dengan salat kami, dengan puasa kami, dengan zakat kami, dengan bacaan Al-Quran kami. Dengan demikian mengantar kami masuk kepada surga-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kelak nanti ketika Engkau memanggil kami menghadap-Mu, ya Allah, maka temanilah kesendirian kami dalam kubur dengan Al-Quran. Hiburlah kesendirian kami dalam kubur nanti dengan Al-Quran, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya jemaah sekalian, dari mimbar yang mulia ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.